Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO UNTD. Nah, jadi UNTD ini udah didirikan dari tahun 1988 nih Sobat Maya. Jadi udah senior banget ya. Dan untuk brand dari UNTD ini pun Sobat Maya pastinya udah pada kenal ya, United Bike. Jadi ini brandnya udah legend banget lah. Lalu di tahun 2015, UNTD ini juga mengeluarkan moped elektrik dan juga sepeda elektrik. Dan di tahun 2020, United e-Motor atau motor listrik ya, udah diluncurkan oleh UNTD. Nah, ini adalah produk-produk dari UNTD. Ya, bisa Sobat Maya lihat ya. Ini ada United e-Motor atau motor listrik. Serinya itu ada TX3000, TX1800, T1800, dan MX1200. Rentang harganya bervariasi ya, dari 14,8 juta hingga 50 juta. Lalu selain itu ada juga e-moped, lalu ada United e-Series. Nah, ini road bike-nya dan juga sepeda anak-anak. Untuk ke semua produk yang dijual oleh United, rasa-rasanya ini udah familiar ya di masyarakat. Nah, lalu ini adalah laporan kinerja dari UNTD. Jika kita lihat di tahun 2020 penjualannya ini gede banget ya Sobat Maya, 646 miliar. Tapi di tahun 2021 menurun menjadi 502 miliar dan di tahun 2022 turun lagi menjadi 419 miliar. Bagi saya pribadi, hal ini wajar ya Sobat Maya, karena di tahun 2020 ini ada pandemi COVID. Kalau misalnya Sobat Maya ingat waktu itu, orang-orang tuh bener-bener kayak yang bosen tuh beli sepeda, yang bosen beli sepeda. Dari yang murah sampai ke yang mahal banget nih Sobat Maya. Ada tuh satu sepeda seharga satu mobil. Jadi luar biasa banget ya hype-nya di tahun 2020. Lalu di tahun 2021 ketika COVID itu mulai mereda ya tentu saja berdampak pada penjualan sepedanya United. Dan ketika di tahun 2022 ketika pandemi COVID itu udah benar-benar mau berakhir ya tentu saja berdampak pada penjualannya UNTD. Namun kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, tepatnya per periode 31 Juli, ini penjualan dari UNTD udah mulai naik lagi ya Sobat Maya. Disokong oleh penjualan motor listriknya UNTD dan juga adanya clearance dari penjualan suku cadang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ternyata walaupun penjualannya turun, laba bersihnya masih stabil aja ya di 40 miliaran Sobat Maya. Tapi di tahun 2023, sepertinya akan ada kenaikan laba bersih. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah, seharusnya ya kayak motor listrik ini semakin disupport ya oleh pemerintah ya. Dan ke depannya penjualannya harusnya akan semakin bagus. Kalau misalnya kita breakdown nih ya pendapatan dari UNTD, dari segmen-segmen bisnisnya, ternyata yang berkontribusi paling besar itu adalah dari sepeda ya Sobat Maya. Cuma kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dari sisi sepeda kayaknya udah mulai agak menurun ya. Yang naik itu dari sisi sepeda listrik. Dari sisi motor listrik juga most likely ini juga naik. Dan dari sisi suku cadang ya ini karena ada clearance sale doang. Jadi kalau misalnya kita lihat kenaikan murninya, ya paling nantinya dari sepeda listrik, terus dari motor listrik ya. Kalau untuk sepeda, menurut saya ya segini-segini aja lah. Udah agak terbatas. Paling yang menyumbangkan pendapatan lebih besar di masa mendatang itu ya datangnya dari sepeda listrik dan juga sepeda motor listrik. Lalu kalau kita lihat dari sisi kapasitas produksi berbanding dengan jumlah produksi, ini utilitasnya masih tergolong kecil ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat untuk utilitas sepeda, ini kapasitas produksinya 1 juta per tahun. Sementara di tahun 2022 ini malah hanya 124.000 unit. Jadi utilitasnya itu masih kecil banget ya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi sepeda listrik, ini juga kapasitasnya 250.000. Tapi yang diproduksi di tahun 2022 aja itu cuma 11.000. Lalu untuk motor listrik juga kapasitasnya itu 150.000 untuk kapasitas produksinya ya. Tapi di tahun 2022 hanya 997 unit. Sementara untuk suku cadang juga utilitasnya ini masih tergolong kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya peluang untuk United ataupun UNTD ini berkembang di masa mendatang itu masih besar banget ya Sobat Maya. Cuma apakah United ini masih bisa menggenjot penjualannya? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Kalau di segmen sepeda listrik dan motor listrik, ya oke lah ya, harusnya masih akan bertumbuh. Tapi kalau dari sisi sepeda dan juga suku cadang, kayaknya udah agak sulit ya. Jadi paling digenjotnya di dua segmen ini, di mana ini juga mendapatkan full support ya dari pemerintah. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari United. Bisa kita lihat ada 5 pemegang saham dan ini semuanya adalah saudara kandung ya Sobat Maya. Jadi ini adalah perusahaan keluarga.
Lalu di IPO-nya UNTD ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian, kapan aja para pemegang saham ini mau melepas kepemilikan sahamnya, ya itu bisa-bisa aja. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Sobat Maya, selama saya mereview saham IPO, nggak ada tuh namanya yang walaupun dia nggak ada lock up, tapi dia langsung jualan di hari pertama. Itu belum pernah sama sekali saya temukan. Jadi ada atau enggaknya lock up period pada saham IPO, yaitu pengaruhnya kalau misalnya Sobat Maya mau keep dalam jangka waktunya agak panjang. Tapi kalau cuma memanfaatkan momentum IPO doang, ya ada atau enggak lock up period sih, menurut saya pribadi nggak ada masalah ya. Lalu ini saya tampilkan kepada Sobat Maya struktur kepemilikan dari UNTD. Nah, bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Udah ada perusahaan afiliasinya yang udah listing duluan nih di bursanya kita. Nah, itu adalah Sepeda Bersama Indonesia atau dengan kode tikernya BAIK. Sekarang UNTD yang mau listing. Saya lumayan yakin bahwa nantinya di antara PT-PT yang belum listing ini bakalan ada yang listing juga Sobat Maya. Jadi kita tunggu aja. Nah, karena ada historical seperti itu, harusnya kalau misalnya para pemegang sahamnya ini memang mau jaga nama baik, harusnya IPO-nya UNTD ini pun ya paling enggak jangan ditutup di zona merah ya, biar retail-retail enggak pada kapok. Lalu untuk tambahan informasi, untuk produk motor listrik, terus moped elektrik dan sepeda itu kan diproduksinya di pabrik Citerep. Nah, terkhusus untuk sepeda motor listrik, itu beberapa produksi sudah dilakukan di pabrik Curug yang dimiliki oleh afiliasinya yaitu PT Cahaya Hidup Indonesia. Nah, ini ya PT-nya ya. Ya, besar kemungkinan bagi saya pribadi nih ya, PT Cahaya Hidup Indonesia nih yang bakalan listing selanjutnya dari grupnya United ini. Apakah benar? Mari kita tunggu aja ya tahun depan atau 2 tahun lagi. Oke, lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 170 hingga 240. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 400 miliar. Lalu keseluruhan dana IPO tersebut akan digunakan untuk modal kerja nih Sobat Maya, seperti melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan juga e-moped. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya kurang greget ya Sobat Maya sebenarnya. Karena ya semuanya untuk modal kerja ya, nggak ada ekspansi usaha. Tapi karena kita tadi udah bahas tentang tingkat utilisasi produksi dari United ini, ya emang kayaknya mereka belum butuh lagi ya untuk capex ya. Karena kapasitas produksinya itu berbanding dengan produksi realnya itu masih jauh banget. Jadi masih bisa produksi lebih banyak. PR-nya adalah gimana untuk menggenjot penjualannya. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya UNTD ini adalah Mirai Aset Sekuritas dengan kode brokernya YP dan juga BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode brokernya OD. Nah, OD ini di tahun 2024 sudah mengawal saham IPO ya Sobat Maya, yaitu MSJA. Nah, MSJA sendiri itu tutup di zona hijau. Lalu kalau misalnya kita lihat historical OD di tahun 2023 pun bagus ya Sobat Maya. Nggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah. Nah, kalau kita belajar dari MSJA kemarin, walaupun di hari pertamanya itu dibukanya hijau, tapi sempat dibawa ke merah dulu nih Sobat Maya. Nah, baru kemudian tutup di zona hijau. Kalau misalnya kita review MSJA, MSJA itu kan perusahaannya emang bagus ya, dan sempat dibawa ke zona merah. Kalau misalnya penjatahan kita emang nggak terlalu besar, kayaknya tenang-tenang aja ya harusnya ya. Kalau bisa bisa jualan di atas, itu oke. Kalau misalnya nggak sempat, ya mungkin bisa di-keep sementara waktu. Karena rata-rata perusahaan yang dibawa oleh BRI ataupun OD ini, ya memang perusahaannya itu rata-rata emang perusahaan besar Sobat Maya. Jadi dari sisi underwriter, OD ini oke lah ya. Lalu dari sisi YP ini di tahun 2023 juga enggak banyak yang mengawal saham IPO. Selain BMBL, semuanya itu tutup di zona hijau, bahkan CYBR 2 kali arah. Khusus untuk BMBL, ini adalah papan akselerasi ya. Sementara yang lainnya ada yang utama, ada juga yang papan pengembangan. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak UNTD yang di papan utama, harusnya aman ya Sobat Maya ya. Semoga aja YP maupun OD ya bisa mempertahankan kinerjanya ya Sobat Maya seperti biasa. Jadi IPO-nya UNTD ini pun ya at least bisa tutup di zona hijau. Lalu berikut adalah laporan ekuitas dari UNTD. Kalau misalnya kita lihat dari sisi saldo laba, ini sebenarnya banyak ya Sobat Maya. Tapi di tahun 2022 langsung dikonvert jadi modal saham. Jadi dari sisi ekuitas ya nggak banyak perubahan ya. Ini meningkatnya karena memang adanya laba bersih dari UNTD. Jadi benar-benar
naiknya karena laba usaha. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka UNTD ini masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Cuma yang perlu kita pertimbangkan adalah DER dari UNTD ini lumayan besar Sobat Maya. Kalau misalnya nggak ada penambahan dana IPO, dia itu nyerempet banget dengan daftar efek syariah karena hutang banknya lumayan besar. Tapi karena adanya penambahan dana IPO, ya dia masih masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari UNTD. Saya bikin di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 170 hingga 240. Nah, jadi jika UNTD ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 170, maka PER-nya itu akan berada di 14,37 kali dan PBV-nya di 2,27 kali. Sementara market cap-nya di 1,1 triliun. Sementara jika UNTD ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 240, maka PER-nya itu akan berada di 20,29 kali dan PBV-nya di 2,6 kali dengan market cap sebesar 1,6 triliun. Jika nantinya UNTD ini memang listing di harga terendahnya yaitu di harga 170, ini lebih menarik ya Sobat Maya karena arahnya bisa 35%, lalu secara valuasi juga tergolong murah. Tapi kalau misalnya dia listingnya di harga tertingginya, ya valuasinya ya cenderung standar ya, udah nggak murah lagi. Lalu untuk arahnya juga cuma 25%. Tapi rata-rata saham IPO nih ya Sobat Maya. Kalau dia brandnya itu udah terkenal atau ya at least misalnya institusi itu mau ambil barangnya, ya biasanya dia akan listing di dekat-dekat harga tertingginya atau malah di harga tertingginya. Nah, mari kita lihat ya nanti UNTD ini akan listing di harga berapa. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari UNTD ini masih sangat menarik ya di masa mendatang. Dengan brand yang udah dikenal luas oleh masyarakat, serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang terus mensupport kendaraan listrik, harusnya hal ini akan berdampak positif terhadap kinerjanya UNTD. Apalagi kalau kita melihat nih ya Sobat Maya, kapasitas produksinya UNTD untuk sepeda dan juga sepeda motor listrik itu masih jauh banget. Nah, itu jadi peluangnya di masa mendatang itu masih gede banget. Tergantung nanti masyarakat udah aware atau belum, terus insentif dari pemerintah kayak gimana, dan hal ini menurut saya menarik. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari UNTD ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau misalnya UNTD ini bisa listing di harga terendahnya, ya menurut saya itu cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget sih ya, karena keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Tapi menurut saya wajar, karena kapasitas produksinya sendiri, itu utilisasinya itu masih kecil Sobat Maya. Jadi kalau dia mau produksi lebih dengan genjot pemasarannya, ya itu sebenarnya bisa. Jadi nggak butuh capex untuk sementara waktu. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter lumayan menarik ya. Di tahun 2023, baik OD maupun YP mengawal saham IPO dengan bagus. YP itu cuma satu kali ya jeleknya ya di tahun 2023, yaitu pada saat dia mengawal saham IPO BMBL yang berada di papan akselerasi. Sementara sisanya udah oke semua. Lalu untuk OD juga udah mengawal saham IPO ya di tahun 2024 ini yaitu MSJA dan hasilnya cukup memuaskan. Apakah di IPO-nya UNTD juga akan memuaskan? Semoga aja seperti itu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Dari sisi brand ini udah dikenal banget sama masyarakat luas, produknya juga sering kita lihat. Dari sisi valuasi ini oke, dari sisi underwriter juga oke. Jadi kayaknya nggak ada alasan ya untuk skip IPO-nya UNTD ini. Cuma walaupun saya agak sangsi ya apakah bisa ARA atau enggak. Kalau misalnya bisa ARA, ya bagus banget. Tapi kalau cuma bisa 5-10% kayak MSJA atau RL pun itu udah bagus banget. Karena mungkin penjatahannya akan lumayan besar ya, karena nilai emisinya juga besar. Cuma berbeda dengan MSJA yang produknya itu nggak dikenal orang banyak, UNTD ini kan produknya dikenal orang banyak ya Sobat Maya. Bisa jadi antriannya itu akan lebih banyak daripada MSJA. Jadi mari kita harapkan aja hal yang terbaik di IPO-nya UNTD ya. Lalu dari sisi resiko, menurut saya di IPO-nya UNTD ini pun cenderung kecil ya resikonya ya. Apalagi dia perusahaannya emang bagus. Pendahulunya yang udah listing yaitu Baik juga, kalau misalnya kita lihat pergerakan harga sahamnya itu cukup bagus juga. Seperti biasa Sobat Maya, reminder nih buat Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO UNTD, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya untuk pemesanan saya akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan utama nantinya ya.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO UNTD. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO UNTD atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.